Halo, selamat datang kembali di acara kita. Hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah dokumen yang jujur aja sampulnya kelihatan kaku banget. Judulnya Petunjuk Teknis Mekanisme Verval Rombongan Belajar Khusus untuk Kondisi Pengecualian. Ini kan turunan dari keputusan Menteri tahun 2026 ya. Misi kita hari ini simpel, kita mau cari tahu kapan sih sebuah sekolah itu boleh ibaratnya melanggar aturannya sendiri, punya murid atau kelas lebih banyak dari standar, dan yang lebih penting kenapa hal kayak gitu justru diperlukan. Tepat sekali. Kalau kita coba sederhanakan ya, dokumen setebal ini intinya cuma satu, yaitu mencari titik keseimbangan. Ini tuh kayak pertarungan klasik di dunia kebijakan. Di satu sisi, ada mutu pendidikan. Ini soal gimana guru ngajar, siswa nyaman di kelas, fasilitas cukup, dan seterusnya. Nah, di sisi lain, ada akses. Ini soal hak setiap anak dimanapun dia untuk bisa sekolah. Dokumen ini perannya kayak wasit di antara keduanya. Ada satu kalimat kunci di sini yang merangkum semuanya. Kebijakan ini bukan sekedar administratif, melainkan instrumen untuk menjamin pemerataan akses sekaligus menjaga resiko penurunan kualitas pendidikan. Jadi ini bukan soal cari-cari celah, tapi lebih ke katu pengaman. Oke, katup pengaman. Saya suka istilah itu. Tapi kan untuk tahu kapan katupnya boleh dibuka, kita harus tahu dulu kondisi normalnya, sekencang apa. Seberapa ketat sih standar sebuah sekolah kalau dalam kondisi ideal? Nah, dalam kondisi normal, aturannya itu sangat terukur, sangat spesifik. Untuk jumlah murid per rombongan belajar, atau kita sebut rombel aja ya, biar gampang. Untuk SD itu maksimal 28 murid. SMP naik sedikit, 32 murid. Dan SMA atau SMK itu 36 murid. Kalau untuk SLB, sekolah luar biasa, beda lagi. Kebutuhannya kan sangat khusus, jadi rentangnya jauh lebih kecil. Cuma 5-8 murid per kelas. Itu kan jumlah murid per kelas. Kalau jumlah kelasnya sendiri dalam satu sekolah, pasti ada batasnya juga dong biar nggak jadi sekolah raksasa yang susah diatur. Tentu, ada batasnya. Untuk SD, itu maksimal 24 rombel. SMP, 33 rombel. SMA itu 36 rombel. Dan SMK, karena jurusannya banyak, bisa sampai 72 rombel. Coba bayangin, itu bisa segede satu desa kecil kan? Dan ada satu lagi yang sering dilupakan, standar infrastruktur. Setiap murid di SD sampai SMA itu berhak atas ruang minimal 2 meter persegi. Di dalam kelas ya, untuk PAUD dan SLB kebutuhannya lebih besar, 3 meter persegi per murid. Angka-angka ini fondasinya mutu. Oke, itu kondisi idealnya. Tapi kita semua tahu, di lapangan ceritanya sering beda. Disinilah kondisi pengecualian itu masuk ya. Apa sih definisi resminya? Betul. Jadi, kondisi pengecualian itu adalah keadaan tertentu yang memaksa dan akhirnya mengizinkan sekolah buat melampaui angka-angka tadi. Tapi ini bukan cek kosong loh. Ada 3 pilar yang harus tegak. Pertama, keputusannya harus objektif. Artinya, murni data, bukan perasaan, bukan opini, apalagi tekanan dari pihak manapun. Kedua, harus berbasis kebutuhan. Tujuannya cuma satu, mengatasi hambatan akses yang nyata, bukan buat mengakomodasi popularitas sekolah. Dan pilar yang ketiga, ini nih yang menurut saya paling penting, sifatnya sementara. Jadi ini semacam obat jangka pendek ya, bukan suplemen yang bisa diminum terus-terusan. Persis. Itu yang membedakan kebijakan ini dari sekedar kelonggaran. Ada tanggal kedaluarsanya. Tegas banget. Maksimal 2 tahun. Setelah itu, sekolah wajib balik ke standar normal. Ini sinyal kuat kalau kondisi gemuk itu nggak sehat dan nggak boleh jadi permanen. Oke, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu. Di sini nih biasanya drama terjadi. Kita semua pernah dengar cerita sekolah penuh, kelas nggak cukup. Sebenarnya alasan apa aja sih yang dianggap sah oleh pemerintah buat melanggar aturannya sendiri? Dokumen ini lugas banget soal itu. Cuma ada 3 alasan yang diterima. Pertama, alasan geografis. Ini khusus untuk sekolah-sekolah di daerah 3T, terpencil, terdepan, terluar, atau di kepulauan. Di mana jarak ke sekolah lain yang sejenis itu jauh banget. Jadi praktis, anak-anak di sana nggak punya pilihan lain. Kalau dipikir-pikir, ini kayak jaring pengaman untuk kegagalan perencanaan infrastruktur, bukan? Aturan ini kan secara nggak langsung mengakui kalau negara kita belum bisa menyediakan sekolah yang merata di semua tempat. Itu cara pandang yang valid. Kebijakan ini memang mengakui realitas di lapangan. Alasan kedua itu demografis.
Ini terjadi kalau dalam satu kecamatan, jumlah lulusan jenjang bawahnya, misalnya lulusan SD, itu jauh lebih banyak dari total kursi SMP di kecamatan itu. Dan ini dihitung total ya, baik negeri maupun swasta. Jadi seluruh wilayah itu memang kekurangan kursi. Alasan ketiga yang semoga jarang terjadi adalah bencana. Kalau ada bencana alam yang merusak sekolah, pengecualian bisa diberikan untuk menampung siswa yang terdampak. Di sini ada contoh kasus yang bikin ini jadi kebayang banget. Coba deh Anda bayangkan, ada satu SD di desa terpencil. Sekolah terdekat lainnya itu jaraknya lebih dari 10 km. Nah, lulusan PAUD di desa itu ada 31 anak. Padahal kapasitas normal kelas 1 di SD itu cuma 28. 3 anak sisanya ini mau dikemanain kan? Nggak ada pilihan lain yang manusiawi. Nah, disitulah sekolah ini diizinkan nambah 3 murid. Kebutuhannya jelas banget. Contoh itu sempurna. Karena dia menggabungkan elemen geografis, lokasinya terisolasi, dan demografis, daya tampungnya secara matematis kurang. Sekarang kita balik. Sisi sebaliknya yang nggak kalah penting. Alasan-alasan yang udah pasti ditolak. Karena ini pasti yang jadi sumber perdebatan tiap tahun ajaran baru kan? Benar. Dan aturannya sama tegasnya. Pertama, dan ini yang paling umum, alasan sekolah favorit. Situasi di mana satu sekolah diserbu pendaftar karena reputasinya bagus, padahal sekolah-sekolah di sekitarnya masih banyak kursi kosong. Aturan ini mau bilang, popularitas itu bukan pembenaran buat mengorbankan kualitas dengan bikin kelas jadi terlalu padat. Tapi kalau dari sudut pandang orang tua, ini pasti rasanya nggak adil ya. Mereka kan cuma mau yang terbaik buat anaknya. Apa kebijakan ini nggak berisiko malah jadi meratakan kualitas ke bawah demi akses? Itu pertanyaan kritis. Perspektif kebijakannya begini. Solusi untuk sekolah favorit itu bukan dengan terus-terusan nambah kapasitas sampai melanggar standar. Tapi solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah di sekitarnya biar jadi pilihan yang setara. Alasan penolakan kedua adalah titipan. Ini jelas ya untuk mensterilkan proses dari intervensi pejabat atau pihak luar. Dan yang ketiga, ini menarik, adalah perencanaan buruk. Wah, sebentar. Perencanaan buruk disebut secara eksplisit. Ini kayak teguran keras buat dinas pendidikan setempat dong. Tepat. Ini pesan bahwa masalah yang muncul karena gagal menganalisis data nggak bisa diselesaikan dengan melanggar aturan. Contohnya, ada SMA favorit di kota, pendaftarnya ribuan. Tapi data menunjukkan sekolah lain di kecamatan yang sama masih banyak kursi kosong. Kalau sekolah favorit ini mengajukan nambah murid jadi 40 orang per kelas, pasti ditolak. Masalahnya bukan kurangnya akses, tapi preferensi. Oke. Jadi katakanlah sebuah sekolah punya alasan yang valid, faktor geografis tadi misalnya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dokumen ini kayaknya menawarkan 2 jalan keluar ya? Betul, ada 2 skenario solusi. Skenario A itu yang paling simpel. Penambahan jumlah murid per rombel. Istilahnya menggemukkan kelas yang sudah ada. Ini solusi cepat kalau ruang kelas benar-benar terbatas. Tapi tetap ada 3 pertimbangan. Kenyamanan dan keselamatan murid, rasio guru muridnya masih efektif atau enggak, dan gimana rencana ke depannya untuk memenuhi standar. Terus alur persetujuannya gimana? Siapa yang pegang kendali? Apa sekolah bisa mutusin sendiri? Nggak bisa. Inisiatifnya justru datang dari Dinas Pendidikan. Mereka yang seharusnya punya data proyeksi kebutuhan wilayah. Dinas mengajukan usulan ke pusat yang diterima oleh UPT Kementerian, Unit Pelaksana Teknis. Nah, UPT ini perannya kayak auditor independen. Mereka akan verifikasi usulan itu dengan data real di Dapodik. Luas ruangan, jumlah guru, semua dicek. Kalau datanya mendukung dan alasannya valid, UPT baru menerbitkan rekomendasi. Nah, rekomendasi inilah yang jadi dasar Dinas Pendidikan buat mengeluarkan keputusan final. Oke, itu skenario A, menggemukkan kelas. Tapi saya penasaran, gimana kalau sekolah sebenarnya punya ruang kosong? Misalnya ada bekas gudang atau ruang serbaguna. Apa mereka bisa nambah kelas baru aja? Prosedurnya pasti beda kan? Ini bisa dilakukan kalau sekolah memang punya ruang layak yang nggak terpakai. Tapi kata kuncinya di situ, layak. Aturannya ketat banget. Satu rombel baru harus menempati 1 ruang kelas permanen. Wah, ini menohok banget. Saya jadi inget zaman sekolah dulu. Kalau ada kelas tambahan suka ditempatin di lab biologi. Masih ada bau-bau formalinnya. Aturan ini kayaknya mau bilang kelas darurat kayak gitu nggak boleh lagi. Tepat sekali. Dokumen ini secara eksplisit melarang alih fungsi ruang penunjang. Laboratorium, perpustakaan, apalagi ruang guru, itu nggak boleh jadi ruang kelas. Juga dilarang keras menyekat 1 ruangan besar jadi 2 rombel. Dan ada syarat yang nggak bisa ditawar lagi.
Penambahan rombel baru wajib didukung anggaran, dalam hal ini BOSP, dan harus ada guru baru yang kompeten. Jadi ada formulanya, gampangnya, anggaran tambah pendidik, tambah ruang, sama dengan rombel yang layak. Sampai ketiganya, nambah kelas baru itu sama saja dengan sengaja nurunin mutu. Dan alur persetujuannya? Apa sama dengan skenario A? Atau karena ini lebih rumit jadi beda? Titik awalnya sedikit beda. Untuk skenario B, inisiatifnya bisa dari bawah, dari sekolah itu sendiri. Kepala sekolah memetakan potensi ruang dan guru, lalu mengajukan usulan ke dinas. Dinas kemudian menyeleksi usulan ini, dilihat dalam konteks peta sebaran sekolah yang lebih luas. Setelah diseleksi, alurnya kembali sama. Usulan dikirim ke UPT kementerian untuk diverifikasi, divalidasi, baru deh balik lagi ke dinas untuk ditetapkan lewat SK. Dari kedua alur tadi, peran UPT kementerian ini kedengarannya sentral banget ya. Mereka kayak penjaga gawangnya gitu, memastikan bola nggak masuk sembarangan. Apa sih yang mereka periksa? Yang menarik di sini adalah posisi UPT sebagai verifikator objektif. Mereka kan lepas dari kepentingan daerah. Kerjanya murni berdasarkan data yang ada di Dapodik. Instrumen mereka itu kayak checklist yang ketat. Pertama, kapasitas ruang. Data luas ruang di sistem mendukung nggak? Kedua, rasio guru. Jumlah gurunya cukup nggak buat kurikulum kalau muridnya ditambah? Ketiga, mereka juga cek status akreditasi dan keaktifan sekolah. Dan terakhir, analisis wilayah. Mereka validasi lagi, bener nggak di sekitar situ nggak ada sekolah lain? Dari checklist inilah rekomendasi lanjutkan atau hentikan itu keluar. Jadi mereka ini auditor data ya, memastikan usulan dari daerah itu bukan cuma keinginan, tapi kebutuhan yang terukur. Tadi di awal kita bilang kalau pengecualian ini sementara. Seberapa sementara sih? Sangat sementara. Batas waktunya itu hitam di atas putih, maksimal 2 tahun. Nggak bisa diperpanjang, nggak bisa ditawar. Setelah periode itu selesai, sekolah wajib hukumnya kembali ke kondisi normal. Nggak bisa keenakan dengan kelas yang gemuk atau rombel yang berlebih. Tapi apa 2 tahun itu realistis? Membangun ruang kelas baru atau bahkan sekolah baru kayaknya butuh waktu lebih lama dari itu deh. Apa yang harus dilakukan selama masa transisi itu? Pertanyaan Anda pas banget. Dokumen ini menekankan kalau masa transisi 2 tahun itu bukan waktu buat diam. Dinas Pendidikan dan Sekolah wajib menyusun peta jalan menuju solusi permanen. Solusinya bisa macam-macam. Memprioritaskan pembangunan ruang kelas baru atau RKB, mengusulkan unit sekolah baru, atau merencanakan redistribusi siswa secara bertahap. Jadi, masa 2 tahun itu adalah waktu persiapan aktif, bukan cuma menunda masalah. Jadi, setelah kita bedah dari A sampai Z, dari aturan normal sampai alur pengecualian yang berlapis-lapis ini, apa simpulan besarnya? Simpulannya, ini adalah sebuah sistem dengan pembagian peran yang sangat jelas. Dirancang untuk berjalan di atas tali tipis antara akses dan mutu. Sekolah itu ada di garda depan. Mereka memetakan sumber daya, mengusulkan kalau terdesak, dan yang paling penting, menjaga kualitas belajar tetap jalan walaupun kondisinya sesak. Sementara Dinas Pendidikan perannya lebih kayak arsitek wilayah. Memastikan setiap keputusan itu nggak cuma menyelesaikan masalah satu sekolah, tapi juga masuk akal dalam gambaran yang lebih besar. Benar. Dinas menganalisis kebutuhan regional, menyeleksi, dan memegang palu keputusan akhir. Lalu, UPT Kementerian bertindak sebagai wasit data yang imparsial, memastikan setiap keputusan didasari fakta, bukan asumsi. 3 lapis penjagaan ini dirancang agar kartu pengaman hanya terbuka untuk yang benar-benar butuh. Jelas sekali ya, ini bukan sekedar melonggarkan aturan, ini mekanisme yang sangat terstruktur, ada tanggal kedaluarsanya. Tujuannya untuk memastikan setiap anak bisa sekolah tanpa harus mengorbankan kualitas pendidikan bagi semua siswa di kelas itu. Sebuah upaya menyeimbangkan 2 idealisme besar yang seringkali bertentangan, semua harus dapat dan semua harus baik. Betul. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan. Aturan ini sudah sangat detail mengatur kapasitas fisik dan jumlah guru kan? Tapi, apa yang sesungguhnya dibutuhkan agar sebuah sekolah dan sebuah daerah bisa benar-benar bertransisi dari kondisi pengecualian yang padat kembali ke kondisi normal yang berkualitas? Batas waktu 2 tahun itu terus berjalan.
Tapi bagaimana jika solusi jangka panjang seperti membangun sekolah baru terhambat oleh birokrasi anggaran atau pembebasan lahan yang prosesnya bisa makan waktu lebih dari 2 tahun? Nah, disinilah kebijakan di atas kertas bertemu dengan tantangan implementasi yang sesungguhnya.